Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah renungan yang saya ambil dari kitab 2 Samuel 19 ayat yang ke-32 sampai ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, "Ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Tetapi Barzilai menjawab raja, "Berapa tahun lagi aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem?" Bapak Ibu, Barzilai ini orang yang sangat kaya, dan dia sudah berumur 80 tahun. Dia selama cukup waktu beberapa lama dia selalu menyediakan makanan bagi raja. Sehingga Raja Daud ingin membalas kebaikan Barzilai ini dengan ingin mengajak Barzilai ke Yerusalem untuk bersama-sama tinggal dengan raja. Namun Barzilai mengatakan bahwa berapa tahun lagi aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem. Kalau kita ikuti lagi pembacaannya, Barzilai bilang begini, "Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja?" Jadi di sini yang saya tangkap adalah sebuah kebijaksanaan dari seseorang yang bernama Barzilai. Ketika dia menyadari bahwa situasinya, keadaan dirinya sudah tidak lagi memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan selama masa hidupnya yang telah lalu, waktu masih mudanya gitu ya. Dan kemungkinan juga dia akan menjadi beban bagi orang lain, maka dia menolak untuk menerima ajakan raja gitu, untuk menikmati mungkin kehidupan di istana, karena dia merasa bahwa dia hanya akan menjadi beban. Satu hal yang saya tangkap di sini, apakah saya pada saatnya nanti ketika berumur seperti Barzilai ini ya, kalau Tuhan kasih kesempatan dapat umur panjang, menyadari keberadaan saya. Kadang-kadang kita saat masih muda melihat orang tua, kita bilang, gitu orang tua udah nggak bisa dibilangin, keras kepala gitu ya. Yang namanya orang tua, udah ikutin aja gitu kan ya. Nah, tetapi apakah pada saat kita nanti menjadi tua, kita bisa ingat apa yang kita omongin hari ini? Gitu. Atau apakah kita bisa menyadari bahwa oh iya, saya sudah saatnya untuk memberikan kesempatan buat yang muda-muda, atau saya sudah saatnya menyadari bahwa saya tidak bisa melakukan segala sesuatu sendirian gitu ya. Saya teringat akan seorang teman saya yang mencarikan seorang perawat gitu ya, untuk menemani orang tuanya yang sudah lanjut usia. Secara fisik orang tuanya masih bisa berjalan sendiri, masih bisa beraktivitas sendiri, namun ada beberapa kelemahan yang namanya orang sudah tua gitu ya, suka lupa rumahnya di mana gitu, jadi butuh ditemenin, butuh diawasin gitu oleh seseorang. Namun orang tuanya bilang, "Nggak perlu," katanya, "saya nggak perlu ditemenin oleh siapapun, saya masih bisa sendiri." Nah, artinya bahwa mungkin ada hal-hal yang membuat dia tidak nyaman bila ditemani, atau dia memang merasa yakin bahwa dia masih bisa sendiri. Tapi kenyataannya, menurut teman saya, orang tuanya suka lupa gitu, lupa di mana dia berada. Nah, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama minta kepada Tuhan supaya bila saatnya tiba, ada waktunya untuk kita menyadari bahwa situasi saya sudah berbeda dengan situasi saya di masa-masa yang sudah lewat, di masa 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Pada hari ini, mari kita minta sama Tuhan bahwa apa yang kita renungkan di pagi ini dapat menjadi bekal buat kita yang masih muda, atau juga buat yang sudah pada saatnya usianya memasuki usia lanjut, kita menyadari bahwa kita harus bisa memberikan pengertian kepada orang-orang yang muda, memberi pengertian kepada anak-anak kita, dan juga mau memahami apa yang mereka sampaikan kepada kita, supaya kita bisa saling menerima satu sama lain, bisa memahami satu sama lain, baik orang tua maupun orang muda, biar kita semua mendapatkan keadaan yang harmonis, baik dalam rumah, baik dalam komunitas, maupun organisasi-organisasi yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk sebuah renungan singkat Tuhan, contoh dari seorang Barzilai. Terima kasih Bapak, kami ingin menyadari kehidupan kami dalam setiap fase-fase kehidupan kami Tuhan, biar kami bisa hidup bijaksana,
biar kami bisa menghitung hari-hari kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai kami senantiasa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.